Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Di video kali ini ya, ini sebenarnya ketika aku sedang merasakan santai-santainya bro. Jadi ya mungkin aku dalam menjelaskan agak sedikit enjoy, nggak seperti biasanya, tapi it's okay lah. Kita tetap membahas tentang suatu hal yang semoga bermanfaat karena aku terpikirkan ini dan mungkin bisa jadi ini suatu jalan keluar juga buat teman-teman ya. Semoga saja. Barangkali ada yang lagi pusing, bingung. Nah, itu semoga bisa terpecahkan di video kali ini. Oke, aku mulai, bro. Jadi, di video ini aku sebetulnya menanggapi curhatan ya, bro. Jadi, seseorang, ya ini temanku, ini curhat ke aku. Itu intinya gini, dia mengalami suatu pelecehan. Pelecehan ini aku nggak bisa katakan seksual atau apapun ya, aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu pelecehan ini dalam bentuk verbal dulu. Nah, dari situ aku nggak bisa menyimpulkan juga, aku nggak berani tanya-tanya bro. Jadi untuk kelanjutannya dia nggak mau terbuka ya, aku nggak usah lah untuk mau tahu hal tersebut kan gitu. Jadi ya, aku bahas ini karena aku tahu hanya sedikit aja yang aku tahu dari ceritanya dan kebenarannya. Tapi ya, ini masuk juga bisa mungkin digunakan untuk kamu yang mungkin sedang nggak tahu harus kemana. Karena tema kali ini yaitu ketika tidak tahu harus kemana. Ini semoga kamu bisa sedikit tercerahkan ya bro. Jadi bisa berpikir lebih realistis, tidak hanya mengandalkan ego atau misalkan perasaan saja, kita bisa lebih berpikir terbuka. Jadi ceritanya gini bro, temenku ini, temenku perempuan ya. Jadi dia mengikuti suatu institusi atau bisa dibilang ya perkumpulan atau organisasi lah misalkan seperti itu. Nah, di perkumpulannya ini terdapat seseorang yang melecehkannya secara verbal. Dia mungkin dikata-katain atau mungkin pelecehan-pelecehan lainnya. Namun yang membuat dia berpikiran terlalu jauh, berpikiran dia nggak berani keluar yaitu karena dia terikat. Jadi hal ini terikat mungkin dikontrak atau bagaimana, dia jadi tidak berani untuk keluar dari pekerjaan atau hal tersebut. Nah, lalu dia bertanya saran ke aku, bagaimana caranya bisa tenang lagi gitu loh. Bisa bahagia lah, bisa dibilang seperti itu. Dan waktu itu aku jawab langsung, ya aku nggak bisa menentukan kamu bahagianya bagaimana. Cuman, kembali lagi nih yang sering aku tekankan ke kamu juga bro, ke teman-teman juga. Life is choices. Jadi hidup itu pilihan. Semua yang ada di dunia ini, itu nggak bisa menekan kamu, harus gimana. Semuanya itu pilihanmu. Adanya aku di sini dan mungkin motivator-motivator lain, atau misalkan orang lain atau podcaster lain yang
dia memberikan semacam motivasi atau apapun. Kalau kamu tidak tergerak oleh itu, kamu tidak mau, ya itu nggak akan terjadi gitu bro. Jadi ya, kita di sini juga bisa dibilang percuma kalau kamu nggak mau. Kuncinya yaitu di diri kamu sendiri gitu loh. Jadi pilihan-pilihan tersebut itu adalah pilihanmu. Kamu mau keluar atau tidak dari zona itu pilihanmu. Yang aku tekankan seperti itu bro. Selalu aku tekankan seperti itu yang pertama. Maksudnya yaitu kenapa? Ketika kita memutuskan untuk diri kita sendiri, kita nggak akan menyalahkan orang lain gitu bro. Jadi kamu nggak nyalahin aku nggak nyalahin orang lain, aku nggak nyalahin si siapa misalkan yang menyarankan ini itu. Nah, maka dari itu ini diperlukan adanya gimana ya? Keberanian juga bro gitu. Dalam hal memutuskan sesuatu itu umumnya manusia nggak mau yang namanya jatuh, ya kan? Umumnya manusia maunya ya seneng-seneng terus saja, happy-happy terus saja, nggak mau ambil resiko. Padahal resiko itu perlu untuk suatu perubahan. Nah, kita lanjut dari cerita temanku tadi. Aku mendapatkan suatu hal yaitu, ini dalam ilmu psikologi dinamakan playing victim ya bro. Jadi, seseorang tersebut merasa dia adalah seorang korban. Selalu seperti itu. Dia selalu merasa bahwa, kalau misalkan temanku ini ya, selalu merasa bahwa orang yang melecehkan ini yang salah. Walaupun memang sebetulnya juga seperti itu, tapi seseorang melakukan suatu hal ini kan pasti ada sebabnya. Nah, sebab ini yang perlu kita koreksi. Contoh, kalau temanku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut atau institusi atau organisasi tersebut, apakah dia masih akan tetap dilecehkan? Kan enggak toh. Bisa jadi enggak, ini kemungkinan besarnya enggak. Tapi temanku ya enggak mau. Temanku masih terikat atau dia enggak mau keluar karena alasan A, B, C, D, E yang mungkin aku juga kurang tahu. Dan itu yang membuat pelecehannya ini terus berlanjut. Gitu bro. Jadi dia selalu merasa seolah-olah bahwa dia itu korban dari orang ini loh. Padahal sebetulnya penyebabnya adalah dia sendiri kalau misalkan dia keluar. Ya gitu bro. Nah, jadi sebetulnya semuanya ya serba dilema ya. Karena kita nggak bisa memutuskan salah satu pihak yang salah. Sebetulnya kan kita tinggal cari jalan keluarnya aja toh. Yang lainnya ya terserah mengikuti, itu terserah pilihanmu. Cuman jalan keluar yang paling mudah sebetulnya kan seseorang ini keluar, ya kan? Keluar dari zona tersebut gitu loh. Jadi ya untuk temenku yang mungkin mendengarkan video kali ini ya aku nggak sebutkan namanya ya. Cuman semoga saja kamu bisa memilih suatu hal yang bisa kamu terima sendiri gitu loh. Dan ya bro, untuk kamu, kalau memang kamu merasakan ada di titik ini ya di mana kamu nggak bisa keluar dari suatu hal, selalu ingatkan dirimu sendiri bahwa hidup itu pilihan bro. Semuanya pasti ada resikonya. Dan tinggal kamu memilih yang mana. Ketika kamu sudah memilih sesuatu ya jangan menyesal. Lakukan itu terus-menerus gitu. Karena itu sudah pilihanmu, ya kamu harus terima resikonya. Jangan hanya mau enak-enaknya saja. Misal, kerja di suatu tempat, pengennya gajinya aja, gajinya banyak misalkan. Padahal resikonya kamu harus lebih giat.
Kamu harus memaksimalkan kepintaranmu misalkan. Kamu setiap hari stres dan lain-lain. Itu adalah suatu resiko yang perlu kamu tanggung gitu, bro. Ya, memang umumnya lebih banyak gaji misalkan. Itu lebih banyak tanggung jawab, bro. Jadi kamu perlu berpikir untuk resiko-resiko itu. Gitu loh. Oke. Nah, playing victim ini juga sering terjadi ya. Karena mungkin kita dididik dari kecil selalu seperti itu. Selalu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dan sebetulnya salah dan benar ini perspektif, bro. Kembali lagi. Dilihat dari siapa dulu. Tapi kita sebagai manusia kalau bisa tidak seperti itu kan lebih bagus loh, bro. Nah, jadi kita tidak playing victim, pilihlah pilihan hidup atau pilihlah jalan hidup yang memang kamu sukai. Jadi kamu nggak akan menyalahkan siapapun. Gitu, bro. Kita hidup di dunia itu sebagai manusia. Dan manusia adalah seorang khilafah. Maaf. Seorang khalifah di muka bumi. Kita bukan seorang budak. Oke, bro. Sekian video kali ini. Semoga kamu terinspirasi dan nggak jadi playing victim lagi. Bisa memilih pilihan hidup yang kamu sukai. Dan semoga kamu selalu berbahagia. Oke, bro. Terima kasih. See you.